Salam dan bahagia, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses pengumpulan informasi. Ada 3 poin yang akan kita bahas di sini, yaitu yang pertama, mendiagnosa organisasi pada level kelompok, mendiagnosa organisasi pada level individu, pemilihan input, desain komponen, dan hasil atau output. Baiklah, presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Juari Merilinda Santi Lenggang, NIM 2018008082. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah unobtrusive measurement, di mana pada metode ini data tidak dapat diperoleh atau dikumpulkan secara langsung atau dari responden, melainkan data diperoleh dari sumber lain seperti dari rekaman, catatan perusahaan, maupun arsip-arsip perusahaan. Yang kedua adalah observasi. Observasi adalah metode ini mendapatkan data dari pengumpulan biasanya secara di lokasi tertentu, misalnya di lokasi kerja langsung. Ini adalah cara yang dilakukan oleh kasus tersebut, yang seperti kasus praktisi OD ini. Mereka melakukan pengamatan dengan berjalan di sekitar area kerja dengan melihat kondisi-kondisi yang terjadi di lokasi yang spesifik, sehingga observasi dapat dilakukan dengan terlibat langsung ataupun mengamati rekaman yang terjadi di lokasi tersebut. Yang ketiga adalah wawancara atau interview. Interview atau wawancara dapat terstruktur dari yang terstruktur sama yang tidak terstruktur. Nah, di sini adalah wawancara dapat terstruktur. Biasanya pertanyaan terdiri dari konsep mengenai fungsi organisasi. Ini adalah yang terstruktur ya. Jadi, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur itu berupa pertanyaan umum atau memungkinkan responden memimpin jalannya suatu wawancara dengan baik. Jadi, perbedaan struktur dengan tidak terstruktur itu yang struktur itu memiliki pertanyaan yang lebih komponen menuju ke suatu organisasi, sedangkan yang tidak terstruktur itu lebih menuju kepada pertanyaan lebih luas. Jadi yang keempat adalah kuesioner. Kuesioner adalah cara yang paling efisien untuk mengumpulkan data dari berbagai responden, sedangkan mengenai berbagai fasilitas dari organisasi selain itu dapat dianalisis secara cepat sehingga dapat dengan mudah menghasilkan feedback kepada karyawan. Ini adalah cara yang paling efektif dilakukan oleh orang-orang untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, sampling. Dalam sampling, permasalahan pengumpulan sampel perlu ditekankan penerapan teknik pengumpulan data yang berbeda, di mana selalu timbul seperti pertanyaan yang mirip. Jadi pertanyaan itu ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti berapa banyak orang yang harus diwawancara, siapa saja yang harus diwawancara, apa yang harus diperhatikan, siapa saja yang harus diperhatikan, berapa banyak catatan yang harus diperiksa, dan catatan yang mana harus diperiksa. Nah, namun dalam pengambilan sampel tidak menjadi masalah bagi kasus OD, di mana karena praktisi OD mengumpulkan data wawancara atau kuesioner dari semua anggota organisasi atau departemen melalui kuesioner, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang apakah informasi tersebut mewakili suatu organisasi atau unit itu valid atau tidak. Jadi mereka menggunakan kuesioner itu lebih efisien. Nah, namun hal yang harus diperhatikan dalam sampling yaitu, pertama, ukuran sampel semakin banyak maka semakin mewakili populasi. Yang kedua adalah pemilihan sampel dapat dilakukan secara acak. Jadi seperti itu. Selanjutnya, teknik untuk menganalisis data. Ada 2 teknik untuk menganalisis data, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Teknik kualitatif ini memiliki 2 poin, yaitu analisis konten, di mana dalam teknik ini untuk mencoba meringkas komentar menjadi kategori yang lebih bermakna atau secara efisien untuk merangkum sikap-sikap kelompok menjadi beberapa tema saja. Sedangkan Forces Friends Analysis adalah mengatur informasi yang berkaitan dengan perubahan organisasi menjadi 2 kategori utama, seperti kekuatan untuk perubahan dan kekuatan untuk mempertahankan status quo atau menolak perubahan. Yang kedua adalah teknik kuantitatif. Teknik kuantitatif memiliki 3 poin. Yang pertama, mean, scantogram, difference test. Mean adalah nilai rata-rata skor, yang dimana terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama, standar deviasi, dimana jika SD tinggi maka ada ketidaksepakatan atau isu yang ditimbulkan dari pertanyaan tersebut yang berbeda. Sedangkan distribusi frekuensi,
dalam metode grafis untuk menampilkan data yang ditunjukkan jumlah waktu suatu responden tertentu yang diberikan kepada metode ini. Sedangkan scattergram adalah untuk mengukur kekuatan dari hubungan dua variabel, dan koefisien korelasi adalah angka yang mengumpulkan data dalam scattergram ini. Sedangkan yang ketiga adalah difference test. Dapat digunakan untuk membandingkan kelompok sampel terhadap beberapa standar atau norma untuk menentukan apakah kelompok berada di atas atau di bawah standar. Juga untuk menentukan apakah dua sampel secara signifikan berbeda atau sama. Selanjutnya, isi umpan balik. Ada 3 isi umpan balik di sini. Yang pertama, relevan, dapat dimengerti, deskriptif. Relevan ini adalah anggota organisasi cenderung menggunakan data umpan balik untuk pemecahan masalah ketika mereka menemukan informasi yang lebih bermakna, termasuk seperti manajer dan karyawan. Dilakukan di kegiatan pengumpulan data awal dapat meningkatkan relevansi data yang lebih akurat. Jadi yang kedua adalah dapat dimengerti. Dapat dimengerti ini adalah data harus disajikan kepada anggota organisasi di dalam formulir yang mudah ditafsirkan, seperti data statistik ya. Misalnya data dapat dimengerti melalui penggunaan grafik atau bahkan untuk diberikan kepada penjelasan kepada karyawannya. Sedangkan deskripsi ini adalah data umpan balik perlu ditautkan ke perilaku organisasi nyata jika adalah untuk membangkitkan, mengarahkan energi suatu karyawan agar penggunaan contoh dan ilustrasi terperinci dapat membantu karyawan mendapatkan perasaan yang lebih baik untuk data tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Saya silakan kepada Mbak Tias. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu tentang isi umpan balik. Nah, isi umpan balik di sini tuh ada yang pertama, dapat diverifikasi. Dapat diverifikasi di sini tuh maksudnya saat proses pengambilan data, seperti contohnya kuesioner maupun sampel itu tuh datanya itu tuh harus valid dan akurat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu agar meyakinkan bahwa data yang kita peroleh itu telah memenuhi syarat dan sebagai data yang akurat dan tidak ada yang cacat. Nah, yang kedua yaitu tepat waktu. Tepat waktu di sini tuh data yang diumpan balikan ke anggota itu harus secepat mungkin setelah dikumpulkan dan dianalisis. Nah, yang ketiga itu terbatas. Maksudnya terbatas itu di sini tuh data umpan balik itu tuh harus dibatasi siapa saja yang dapat memproses umpan balik tersebut. Baik, selanjutnya masih membahas tentang isi umpan balik. Selanjutnya ada signifikan. Nah, signifikan di sini tuh maksudnya data yang diperoleh itu harus benar-benar nyata atau penting. Nah, agar apa? Agar dapat memberikan pengaruh maupun dampak yang tidak lepas dari suatu persoalan. Nah, yang kedua yaitu komparatif. Maksudnya itu dapat membandingkan persamaan maupun perbedaan antara dua atau lebih fakta dan objek penelitian. Nah, atau bisa juga disebut menentukan mana sih yang lebih baik, data mana sih yang lebih baik atau mana yang dapat dipilih. Si umpan balik yang selanjutnya itu tentang data belum terrealisasikan. Maksudnya itu dari proses pengambilan data berupa kuesioner maupun sampel itu ada responden yang memberikan feedback berupa keinginan yang belum terwujud, yang mana nanti kedepannya agar bisa diwujudkan. Selanjutnya yaitu proses umpan balik. Nah, proses umpan balik di sini yang pertama ada memotivasi untuk bekerja dengan data. Nah, para anggota organisasi ini perlu merasa bahwa bekerja dengan data umpan balik itu tuh memiliki keuntungan atau memiliki hasil yang menguntungkan, sehingga dengan adanya feedback karyawan, nah karyawan itu akan termotivasi dan adanya perubahan. Selanjutnya yang kedua itu struktur rapat. Nah, gunanya apa dalam proses umpan balik ini kok harus ada struktur rapat? Nah, agar dalam proses berjalannya rapat feedback ini tuh tidak ada kekacauan dan ada yang mengarahkan agar proses rapat ini tuh menjadi berlangsung
hingga selesai dan lancar. Proses umpan balik yang ketiga yaitu kehadiran yang sesuai. Kehadiran yang sesuai di sini itu maksudnya hadirnya seluruh anggota organisasi yang struktural yang menerima feedback agar mereka menjadi tahu dan masalah dapat terselesaikan. Dalam proses umpan balik ini yang keempat ada kekuatan yang sesuai. Maksudnya di sini tuh agar mereka yang tidak memiliki kendali itu dapat merekomendasikan perubahan atau dapat menyelesaikan masalah. Nah, untuk proses umpan balik yang kelima itu ada proses bantuan. Nah, proses bantuan di sini tuh gunanya untuk membantu pemecahan masalah agar masalah tersebut itu menjadi efektif, relevan, dan layak. Baik, slide selanjutnya ada umpan balik survei atau survei feedback. Lah, maksudnya di sini itu tuh proses pengumpulan atau pemberian data dari suatu organisasi yang bisa berupa kuesioner, wawancara maupun sampel yang kemudian dibagikan, selanjutnya dapat dianalisis dan diadakan pertemuan untuk membahas feedback tersebut agar permasalahan itu dapat terselesaikan. Di kelas, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tias. Apa saja langkah-langkahnya? Langkah umpan balik ada 5 langkah. Yang pertama, ada anggota organisasi, termasuk yang berada di atas, terlibat dalam perencanaan survei. Dalam langkah ini, semua pihak harus jelas tentang tingkatan analisis seperti organisasi, kelompok, atau pekerjaan dan tujuan survei. Karena sebagian besar survei berasal dari model tentang organisasi atau fungsi kelompok organisasi anggota harus berlaku menyetujui kerangka kerja diagnostik tersebut. Yang kedua, ada instrumen survei. Diberikan kepada semua anggota organisasi atau kelompok. Luasnya pengumpulan data ini sangat ideal, tetapi mungkin tepat untuk mengelola instrumen hanya untuk sampel anggota, karena batasan biaya atau waktu. Yang ketiga, ada praktisi OD biasanya menganalisis data survei, mengabulisasi hasil, menunjukkan untuk diagnosis, dan melatih anggota klien untuk memimpin proses umpan balik. Yang keempat, ada umpan balik data biasanya dimulai di bagian atas organisasi dan bertingkat ke bawah ke pelaporan grup ke manajer di tingkat yang lebih rendah secara berturut-turut. Pendekatan ini memastikan bahwa semua kelompok di semua tingkat organisasi yang terlibat dalam survei menerima umpan balik yang sesuai. Dan yang kelima, umpan balik memberikan kesempatan untuk bekerja dengan data. Pada setiap pertemuan, mendiskusikan dan menginterpretasikan data mereka, mendiagnosis area masalah, dan mengembangkan rencana aksi. Selanjutnya, batasan umpan balik survei. Meskipun penggunaan umpan balik survei tersebut luas, di organisasi kontemporer, batas dan risiko berikut telah diidentifikasi. Yang pertama, ambiguitas tujuan. Manajer dan kelompok staf yang bertanggung jawab atas proses survei feedback mungkin mengalami kesulitan mencapai konsensus yang cukup tentang tujuan survei, kontennya, dan bagaimana itu akan diberikan kembali kepada peserta. Yang kedua, ketidakpercayaan. Tingkat ketidakpercayaan yang tinggi dalam organisasi dapat memberikan umpan balik survei yang efektif. Karyawan perlu percaya bahwa tanggapan mereka akan tetap anonim dan bahwa manajemen serius tentang berbagai data dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, ada topik yang tidak dapat diterima. Sebagian besar organisasi memiliki topik tertentu yang tidak mereka inginkan diperiksa. Hal ini dapat sangat membatasi ruang lingkup proses survei, terutama jika topik yang diabaikan penting bagi karyawan. Yang keempat, ada gangguan organisasi. Proses umpan balik survei dapat mengganggu fungsi organisasi secara tidak mengganggu. Pengumpulan dan umpan balik data biasanya melanggar karyawan waktu kerja. Selain itu, administrasi survei dapat menarik perhatian pada masalah dengan manajemen mana yang tidak mau berurusan dan dapat menciptakan harapan yang tidak realistis tentang peningkatan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Puguh. Ya,
Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus. Nah, kasus yang kelompok kami ambil itu dari kasus Cambia Health Solution. Nah, Cambia Health Solution ini adalah perusahaan solusi kesehatan nirlaba yang didedikasikan untuk orang yang membutuhkan konsultasi kesehatan. Nah, Cambia ini terletak di barat laut Pasifik, wilayah Intermountain Amerika Serikat. Nah, perusahaan Cambia ini mencakup tentang perawatan kesehatan, teknologi informasi, dan pengembangan perangkat lunak. Nah, pada awal 2011, survei diagnostik kepada semua manajemen dan pimpinan. Nah, populasi yang digunakan untuk survei ini adalah sekitar 150 orang. Nah, selain itu 16 pemimpin senior juga diwawancarai dari kantor pusat dan organisasi daerah. Nah, para pemimpin mewakili campuran fungsi dan masa jabatan, baik dengan organisasi. Nah, survei ini tuh terdiri dari sekitar 50 item untuk dinilai pada skala 1 hingga 5, di mana 1 itu tidak pada semua dan 5 itu untuk sebagian besar. Nah, dalam survei ini itu mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai budaya, organisasi, dan bagaimana anggota dan pemimpin dalam menghabiskan waktu mereka. Nah, wawancara ini tuh dilakukan selama 1 jam untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang membahas masalah serupa dalam hal strategi, proses, dan budaya. Nah, tetapi ini tuh lebih difokuskan pada mengumpulkan cerita dan contoh yang mungkin membantu mereka dalam melakukan survei ini. Ya, lanjut. Hasil survei yang didapatkan kemudian dianalisa dengan program statistik yang menghasilkan suatu tabel ringkasan dan bagan data. Nah, data wawancara yang diringkas ini menggunakan prosedur analisis konten dan tema pendahuluan dibahas dengan anggota tim desain untuk memastikan bahwa tanggapan dan kategori wawancara memiliki arti untuk sebuah organisasi tersebut. Nah, hasil ringkasan kemudian ditempatkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama itu masalah positif, area kekhawatiran, dan masalah. Nah, dalam penelitian ini skor Cambia itu umumnya di bawah rata-rata keseluruhan perusahaan. Nah, namun Cambia Health Solution ini baik dalam masalah keuangan. Ya, lanjut. Nah, dari survei di atas itu, Cambia itu menginginkan suatu perubahan budaya. Namun Cambia ini masih merasa kesulitan untuk menentukan perubahan-perubahan. Karena Cambia ini belum mengetahui perubahan seperti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, perubahan sistem umumnya dianggap sebagai contoh eksekusi yang buruk dan memproduksi sejumlah kekacauan di sekitar organisasi. Nah, dari perubahan yang dilakukan Cambia ini, akhirnya 2 masalah besar itu muncul. Nah, yang pertama itu di sana itu perjanjian yang tersebar luas bahwa organisasi tidak memiliki kemampuan perubahan dan pembelajaran untuk mengeksekusi perubahan besar ini. Nah, sebagai organisasi yang berusia sekitar 90 tahunan lebih dalam industri yang bergerak lambat dan teregulasi, ada sedikit keahlian organisasi mengenai cara mengelola perubahan. Nah, kedua, dengan cara terkait organisasi ini untuk
mengandalkan inovasi dalam bisnis startup baru dan bisnis perawatan kesehatan tradisional sebagai bagian dari the cause. Nah, namun organisasi itu tidak memiliki sumber daya, proses, dan pengalaman untuk menghasilkan ide produk atau layanan baru atau mengidentifikasi dan melaksanakan perbaikan proses. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam survei kali ini tuh kami itu menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendiskusikan implikasi mereka. Nah, anggota tim desain itu percaya bahwa organisasi itu tidak memiliki kemampuan dalam melakukan suatu perubahan, pembelajaran, dan inovasi. Nah, mereka itu juga percaya bahwa hanya membangun kemampuan ini itu tidak cukup dan mungkin membuang-buang waktu. Nah, mereka itu harus difokuskan pada mengubah dan berinovasi. Sebagian besar percakapan kemudian berpusat di sekitar implikasi tersebut. Nah, sebelum rapat berakhir itu tim desain berbagi data dan kesimpulan mereka dengan CEO untuk mengukur minat untuk memindahkan proses perubahan ke depan. Nah, dalam hal ini tuh tim menghabiskan cukup banyak waktu untuk memilah-milah data dan untuk menentukan yang paling sentral dan data paling berpengaruh untuk disampaikan oleh CEO. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, CEO dan VP SDM bertemu dengan peneliti. Nah, setelah memberikan beberapa komentar singkat tentang data, CEO ini mulai menanyakan tentang proses diagnostik. Nah, dia ini ingin mengetahui apakah data yang dia sedang lihat ini baik atau tidak. Nah, setelah puas bahwa proses suara telah diikuti di pengambilan sampel dan analisis, ia mengubah perhatian pada data aktual. Nah, seperti tim desain, dia juga mengajukan beberapa pertanyaan yang mengklarifikasi tentang perbedaan antara arah strategis dan pengaruh. Nah, dia juga mengajukan beberapa pertanyaan mendalam tentang kata-kata tertentu yang telah dipilih untuk menangkap rasa data tim desain. Ya, lanjut slide selanjutnya. Ya, wakil presiden SDM dan peneliti tim desain yang direkonstruksikan dan anggota yang ditambahkan dari departemen lain seperti IT dan organisasi untuk mewakili perusahaan secara keseluruhan dengan lebih baik. Nah, mereka ini mulai mengembangkan rencana aksi untuk perubahan ini. Nah, ini tuh dimulai dengan umpan balik penilaian ke bagian lain dari organisasi. Nah, ini terjadi dengan dua cara utama, yaitu yang pertama itu hasilnya diumpankan kembali ke pemimpinan senior yang ada. Nah, mereka itu ditugaskan untuk melakukan perubahan dan merumuskan pernyataan yang akan mewakili negara masa depan organisasi tersebut. Nah, yang kedua, data itu diumpankan kembali ke 150 pemimpin teratas
ada pertemuan puncak kepemimpinan tahunan organisasi. Nah, kelompok ini adalah kelompok utama yang diambil sampelnya dalam survei, dan mereka itu diberi kesempatan untuk meninjau data, bertanya pertanyaan, dan memberikan panduan tentang rencana aksi tersebut. Nah, selanjutnya, setelah 1 tahun implementasi, desain tim itu menugaskan tinjauan titik tengah untuk mengukur kemajuan pada rencana aksi. Nah, wawancara dengan anggota tim desain, sampel manager yang telah berpartisipasi dalam satuan tugas, dan contoh manajer dan eksekutif yang tidak terlibat langsung dalam upaya perubahan yang dilakukan sekarang ini. Nah, secara umum, data wawancara itu mendukung bahwa perubahan tersebut mengarah ke arah yang benar. Nah, banyak orang percaya dalam budaya perubahan ini, dan banyak orang percaya bahwa dalam budaya berubah dan bahwa kerja tim desain adalah kontributor perubahan itu sendiri. Nah, orang yang diwawancarai itu juga membuat berbagai saran untuk melanjutkan inisiatif yang berbeda, serta saran untuk langkah selanjutnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.